punya hak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 udah menjamin kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Iya, Hak gitu. betul. Ya, jadi masyarakat punya hak. Ketika haknya tidak dipenuhi pemerintah, dia boleh protes. Udah masukin nih, misalnya SOP-nya 3 hari nggak dikasih-kasih juga ini informasi, dia berhak atau boleh mengajukan. Tapi kita bicara keterbukaan informasi publik yang tadi itu adalah informasi-informasi di badan publik, informasi-informasi yang resmi, Betul. ya, yang masyarakat ingin tahu. Kemudian ada informasi yang dikecualikan di lembaga badan publik, ya kan. Tapi kalau informasi-informasi palsu, nah itu biasanya yang seliweran di masyarakat, Iya. nah, itu nggak mungkin lah kalau pemerintah. Betul. Nggak mungkin itu pemerintah. Kalau pemerintah ada yang mengeluarkan informasi palsu, lapor saya yang nuntut. Nah, jadi sekolah juga sebenarnya dia harus transparan juga, ya. Bukan cuma soal kebijakan pendidikan, soal nilai, soal proses penilaian, proses penerimaan, termasuk juga keuangan di sekolah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info 1 di segmen Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Selamat pagi, jumpa lagi di Rabu ceria ini, 15 November ini ya. Di pagi ini kita akan bincang-bincang hal-hal yang menarik tentunya. Di sini saya sudah hadirkan narasumber yang luar biasa. Ada Pak Faisal. Pak Faisal ini adalah Kepala Diskom Info. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik. Kabar baik, alhamdulillah ya. Gimana nih kegiatan hari ini? Apa aja? Wah, hari ini pasti banyak kegiatan Cukup ya. padat ya. Tanggal 15. Nah, ini udah terjadwal 3-4 acara, tapi kita fokus sih hari ini pada kegiatan rapat pimpinan nanti oleh Bapak PJ Gubernur. Tetapi tetap ya di tengah-tengah padatnya kegiatan, Pak Kadis ini masih bisa menyempatkan hadir di podcast Info 1 ini. Terima kasih banyak. Insyaallah. Terima kasih. Hari ini kita akan bincang-bincang santai aja nih Pak mengenai keterbukaan publik ini Pak. Keterbukaan publik ini adalah prinsip prinsip pemerintah atau lembaga publik yang memberikan akses atau informasi yang transparan terhadap masyarakat. Gimana nih Pak? Pemerintah atau lembaga publik ini memastikan akses informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini ya, pertama mungkin yang dimaksud adalah keterbukaan informasi publik, ya. Di negeri kita ini menganut memang asasnya terbuka. Diikuti dengan turunnya Undang-Undang nomor 8 ya 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian ada juga Undang-Undang FES nomor 40 1999 juga menganut itu, sehingga memang negeri kita menganut semuanya terbuka sebenarnya. Betul. Ya. Nah, terbuka yang dimaksud adalah terbuka untuk informasi-informasi yang dipunyai oleh badan publik. Nah, sekarang kan pertanyaannya itu buat pemirsa, badan publik itu apa? Iya, betul. Nah, selama ini asumsinya badan publik itu hanya pemerintah. Padahal badan publik itu semua lembaga, instansi, apapun juga, selama dia ada dana publik, selama dia ada menggunakan dana APBN, APBD, berarti dia wajib terbuka. Ya, di masjid aja coba lihat itu, setiap hari Jumat, saldo minggu lalu, hari ini kita dapat lah, masjid aja udah terbuka. Informasinya transparan. Apalagi badan publik ya. Tetapi undang-undang juga mengatakan bahwa tidak juga semua itu harus terbuka. Nah, jadi di undang-undang disebutkan ada 4 jenis informasi. Nah, informasi yang keempat itu adalah informasi yang dikecualikan.
Oh, jadi ada yang terbuka dan ada yang tertutup. tertutup. Tapi tertutup itu pengecualian, makanya namanya informasi yang dikecualikan. Jadi negeri kita menganutnya terbuka, semua terbuka, tetapi ada yang dikecualikan, bukan tertutup, Betul. tapi dikecualikan. Ada yang Dikecualikan itu ada alasan-alasan tertentu. Nah, misalnya nih, kalau dibuka nanti akan membuat negeri ini kacau. Iya. Kalau dibuka akan membuat ini jadi perang. Kalau dibuka ini akan membuat heboh di masyarakat. Iya. Ya, yang begitu-begitu nggak boleh. Kita berhak menutupnya, yang dilindungi oleh undang-undang yang disebut dengan informasi yang dikecualikan. Itu ya. Selebihnya ya emang harus terbuka. Semuanya ya, Iya. harus transparan gitu ya. Walaupun memang ternyata ada ruang bukan ruang tertutup tapi ruang yang dikecualikan. Dalam artian ruang privasinya ya. Karena Ya, nggak betul. semua hal juga memang Harus terbuka. harus terbuka gitu ya. Kalau kita pribadi, contoh sederhana itu data-data riwayat penyakit kita misalnya. Di rumah sakit kan itu, wah saya kena panawan, campak. Kalau dokternya buka, wah itu Pak Faisal punya panau banyak. Itu saya bisa tuntut itu. Iya juga ya. Ya itu informasi yang Yang dikecualikan. Yang sebenarnya nggak penting banget, tapi kan itu privasi ya. Apalagi sekarang udah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Oh, ada undang-undangnya sekarang, Pak. Ya, undang-undang baru keluar 2023, undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi data kita pun yang pribadi juga nggak boleh. Ya, hari ini saya buka tabungan misalnya di bank, ada KTP saya diminta, terus bank bilang, ini loh KTP-nya Pak Faisal. Saya bisa tuntut tuh. Betul. Ya, itulah yang disebut dengan informasi yang dikecualikan. Iya, hal-hal itulah ya Pak ya. Terus bagaimana sih Pak lembaga memastikan bahwa kebijakan dan keputusan publik itu dapat dipahami oleh masyarakat umum gitu Pak? Ya, seperti hari ini. Ya, kuncinya adalah terbuka kepada publik, diseminasi informasi kepada masyarakat, sosialisasi, ya ini terus nih. Kalau enggak, pertama nanti dianggap tidak terbuka, berarti menyalahin aturan. Yang kedua, ya masyarakat nggak tahu. Iya. Ya sulit nanti, ya kan, kalau masyarakat nggak tahu. Ya salah satu hari ini kita bincang-bincang walaupun santai, tapi ada informasi dari pemerintah yang saya sampaikan kepada publik. Nah, ini kan salah satu cara supaya masyarakat memahami. Iya. Itulah juga gunanya media. Ya, media ini kan tengah-tengah nih antara, kalau teorinya kan antara antara saya sebagai pembicara dengan audien yang ingin dijangkau, ya kan? Iya. Kalau kita cuma bertiga, gampang aja, bisik-bisik juga nyampe, Iya, betul. ya kan? Iya. Tapi kalau satu Samarinda atau satu Kaltim dengan penduduk 3,8 juta, kan nggak mungkin saya datangin satu rumah cerita, Capek kita. sampai mati juga nggak selesai. Betul. Nah, kita butuh media. Nah, itulah yang disebut media. Jadi saya cukup bicara di media, media menyebarluaskannya. Iya. Nah, sehingga masyarakat Kaltim dan seluruh Indonesia bisa memahami kebijakan, informasi yang dibuat oleh pemerintah. Iya, betul. Karena kan masyarakat juga kadang bukan terlalu banyak menuntut ya. Ya kayak nih pemerintah nih nggak transparan. Misalkan pemerintah tuh nggak begini, nggak Ya, begini. Mungkin itu karena kurang hak, ya. informasi ya. Iya, itu hak. Masyarakat punya hak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 udah menjamin kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Iya. Hak gitu. Betul. Ya, jadi masyarakat punya hak. Ketika haknya tidak dipenuhi pemerintah, dia boleh protes. Iya. Ya, jadi kami pemerintah juga punya kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena masyarakat punya hak untuk menerima informasi. Iya, betul. Ya, jadi udah kewajiban pemerintah harus seperti ini.
memang harus memberikan informasi Ya, gitu ya, karena memang ya balik lagi pemerintah juga harus transparan, tapi memang betul. punya ruang-ruang yang dikecualikan itu ya, nggak semua hal bisa dipublish gitu ya Pak ya, Ya, karena betul. kalau dipublish ya itu tadi takutnya hal-hal yang tidak diinginkan Bahkan terjadi. yang jauh lebih ekstrim, Mhm. eh, informasi yang dikecualikan ini bukan saja pemerintah tidak menyampaikan, bukan saja pemerintah tidak menyebarluaskan, bahkan masyarakat bertanya saja kami boleh menolak untuk menjawabnya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau masyarakat tanya nih, misalnya ada pasien saya dokter, Pak dokter tadi sebelum saya ada Pak Faisal, Pak Faisal tuh sakit apa ya? Dia berhak menolak. Maaf, tidak bisa Karena disampaikan. itu udah privacy gitu Ya, ya, nggak boleh. udah emang nggak boleh. Demikian juga misalnya ada apa ya kalau di pemerintah, kalau di bank itu misalnya data-data nasabah. Saya datang ke bank, eh, tolong dong minta nomor rekeningnya Pak Faisal. Tolong dong berapa saldo tabungannya Pak Faisal. Dia nggak Ya boleh, nggak boleh. nggak boleh. Dia paksa pun, dia ancam pun, dia laporkan ke polisi pun, bank boleh tetap tidak menjawabnya. Kecuali, nah ada lagi kecualinya. Ada lagi kecualinya apa nih? Kecualinya kasus pengadilan. Sedang dalam proses hukum, hanya itu kecualinya. Karena mereka juga punya Sedang hak. proses hukum, pengadilan sedang memproses, bank boleh membukanya. Pemerintah boleh membukanya karena dalam sebuah kasus tanda petik ya, Ada kasus di pengadilan. sedang menjalani proses hukum itu ya. Demikian juga dokter, demikian juga rumah sakit. Ketika orang itu dalam kasus, ketika orang itu permintaan pengadilan, dokter berhak memberitahu sebenar-benarnya. Tanpa ada yang Ya, dikecualikan. ya, tanpa ada. Tapi kalau nggak ada pengadilan, bukan pengadilan, dia tidak boleh buka. Walaupun dipaksa oleh polisi, dipaksa oleh gubernur, dipaksa oleh wali kota, dia tidak boleh. Jadi yang memang punya wewenang tuh pengadilan ketika memang si orang tersebut sedang Dalam terlibat kasus. dalam kasus seperti itu ya. Mungkin pemirsa juga makin penasaran nih terkait dengan keterbukaan publik ini. Kita akan kupas tuntas lagi gitu ya setelah segmen berikut ini. Kembali lagi di segmen Indigo, informasi, digitalisasi, dan globalisasi. Masih bersama dengan Pak Faisal nih. Tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol bahwa memang masyarakat itu memang punya hak untuk mendapatkan informasi apapun dari pemerintah kecuali memang adanya hal-hal yang dikecualikan tadi gitu ya. Seiring berjalannya waktu ini ya, seiring perkembangan zaman, tentu apa ya, informasi itu mudah diakses gini ya, gitu ya. Peran teknologi ini sendiri untuk keterbukaan publik ini gimana nih menurut Bapak? Harusnya jadi mempermudah. Betul ya. Jadi sangat mudah, sangat simpel, ndak repot ya. Iya. Karena apa? Karena dengan digital, media sosial kuat, kemudian website bagus, udah tampilin aja di sana, selesai udah. Iya. Kalau dulu saya harus cari media, saya harus sediain dokumen yang rata-rata dicari orang. Misalnya nih RKA, DVA, Lakip, Sakip yang di pemerintah sering dicari. Saya harus printkan, saya taruh di meja sewaktu-waktu orang cari. Kadang-kadang ada lagi yang cari, kita printkan. Rugi tinta, rugi kertas. Betul. Sekarang dengan adanya teknologi, masukin aja di website. Saya sering kalau adik-adik mahasiswa demo, apa Pak ini RK kita cari minta anggaran nggak dikasih. Apa sih kamu capek-capek panas-panas. Udah bawa sini datang. Saya kasih nih buka di rumahmu, download sendiri. Iya. Udah selesai. Betul. Kami mudah, semua informasi bisa ditampilin di website.
masyarakat juga gampang, tinggal buka website. Iya. Kalau buka website juga malas ya kebangetan juga. Iya juga sudah dipermudah gitu ya. Iya Sudah kan? dipermudah masih males juga gitu. Iya kan, udah nggak datang, nggak capek-capek, nggak demo panas-panas, udah duduk manis-manis di HP, di rumah, di kafe, Iya. udah tinggal download, udah bisa buka. Iya. Apa yang nggak ada? Dan semua orang udah pegang gadget Apalagi ini gadget gini ya. ada. Ya sekarang kan akhirnya itulah cara kita untuk menyampaikan informasi-informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Betul, betul. Kemudian masyarakat juga seharusnya lebih gampang. Nah, mencari informasi itu sekarang nggak perlu lagi teriak-teriak, nggak perlu lagi harus datang ke kantor menunggu, ya kan nggak repot Iya. lagi, udah buka aja di internet ada. Kecuali yang tidak ada, datanglah ke dinas-dinas. Saya tidak tahu badan publik yang lain ya, yang swasta, tetapi kalau di pemerintah, front office-nya di pemerintah itu kita sebut dengan PPID, Apa ya, itu? pejabat pembuat informasi, ya, pejabat penyampai informasi, ya, PPID ya. Jadi PPID itu kalau ada orang ingin meminta informasi, dia tinggal datang aja ke PPID. Kalau di provinsi namanya PPID utama, itu di Diskominfo. Datang aja ke Diskominfo, data-data satu Kaltim bisa dicari. Kalau dia mau datang ke dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas apalah semuanya, dia tinggal cari PPID-nya, di sana ada PPID, ketemu, mau minta data apa, ada form. Ya, di undang-undang udah jelas diatur bagaimana cara meminta informasi. Ya kan? Kemudian dia mau minta, saya mau minta dokumen anggaran misalnya. Dia tinggal ngisi formulirnya, tulis nama jelas, KTP-nya harus ada. Ya nggak bisa dong minta tanpa identitas jelas. Iya, betul. Ya kan? Harus ada identitas. Iya. Dia akan tulis keperluannya apa, udah. Tinggal saja ada SOP yang mengatur. Sekian hari dia harus mendapatkan. Tapi kalau dia nggak boleh mendapatkan informasi itu karena itu informasi yang dikecualikan, petugas akan membalas bahwa ini informasi yang dikecualikan. Tetap akan diberitahu gitu ya, Ya, mana pasti. yang boleh. Tapi ada juga kemungkinan dia nggak dikasih-kasih. Ya kan, udah masukin nih misalnya SOP-nya 3 hari nggak dikasih-kasih juga ini informasi. Dia berhak atau boleh mengajukan istilahnya sengketa informasi. Boleh tuh. Boleh di pengadilannya namanya Komisi Informasi, bukan pengadilan sih, namanya ada lembaga independen di setiap provinsi, dan pusatnya namanya Komisi Informasi Pusat, kalau di daerah namanya Komisi Informasi Daerah. Ya, di Jalan Basuki Rahmat ada Komisi Informasi yang kita pilih setiap, saya lupa ya, 4 tahun apa 5 tahun, ada 5 orang komisioner. Nah, 5 orang komisioner ini nanti akan menerima aduan masyarakat. Iya. Dia boleh mengadukan di sana, saya minta daftar anggaran kegiatan Dinas Kominfo sudah sebulan nggak dikasih-kasih. Dia boleh mengadu. Kemudian Komisi Informasi akan melakukan sidang. Dia panggil tuh Kominfo, dia panggil tuh orangnya, ketemu. Kenapa ini nggak dikasih? Ditanya alasannya kenapa. Ini nggak boleh misalnya. Tapi Komisi Informasi bilang ini adalah informasi yang terbuka. Berarti Anda wajib. Cetok, doang keluarlah putusan. Wajib dia serahkan. Kalau enggak, bisa dituntut dia. Yang Ya. tidak memberikan informasinya Iya. ini. Tapi kalau dia kasihkan, ya udah selesai. Iya. Ya. Jadi masyarakat selain punya hak untuk mendapatkan informasi, dia juga berhak menuntut ketika dia tidak diberi informasi melalui saluran Komisi Informasi. Iya, lembaga apa ya? Lembaga pengaduannya lah ya di Komisi Informasi ini. Enggak juga, ya boleh juga dia ngadu sih, tapi dia bukan lembaga pengaduan. Dia memang lembaga yang dibentuk oleh negara, independen,
dia menangani semua hal, baik sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik maupun sengketa-sengketa informasi. Bisa langsung ke komisi Informasi. informasi ini gitu ya. Tapi karena mudahnya akses informasi ini ya, banyak juga justru informasi-informasi yang tidak benar gitu Pak, yang lebih kayak ke hoax, yang lebih kayak kalau itu gitu. mah lain lagi. Nah, itu gimana Pak? Lembaga pengawasannya tuh, untuk pengawasannya sendiri gimana? Nah, kita pusing udah ngurus itu. Iya, karena gimana ya, semakin dipermudah Betul, pasti betul. Tapi kita bicara keterbukaan informasi publik yang tadi itu adalah informasi-informasi di badan publik, informasi-informasi yang resmi, Betul. ya, yang masyarakat ingin tahu. Kemudian ada informasi yang dikecualikan di lembaga badan publik, ya kan? Tapi kalau informasi-informasi palsu, nah itu biasanya yang seliweran di masyarakat, Iya. nah, itu nggak mungkin lah kalau pemerintah. Betul. Nggak mungkin itu pemerintah. Kalau pemerintah ada yang mengeluarkan informasi palsu, lapor saya yang nuntut. Tapi kan pasti ada Enggak. oknum gitu ya Pak. Enggak. Sejauh ini Seharusnya tidak boleh. Makanya kalau ada laporkan saja, saya yang beresin. Tapi yang susah diberesin adalah informasi-informasi palsu atau hoax yang beredar di masyarakat, yang dibuat oleh person, oleh lembaga-lembaga nggak jelas, yang seliweran di masyarakat, yang sekarang ini tambah susah, tambah rumit gara-gara teknologi informasi. Iya. Bahkan katanya anekdot, hoax atau fitnah atau hoax itu sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada. Iya. Ya kan, cuma karena nggak ada IG, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, nggak nyampe. Sekarang gitu ya. Viral Ya, sekarang. berarti ini adalah dampak negatif dari teknologi informasi. Iya, di samping memang manfaatnya pasti Nggak ada. banyak gitu. Ya selain manfaat lain, Iya. tapi gara-gara teknologi informasi menyebabkan hoax ini berseliweran dengan bebasnya. Tuh. Ya, itu di luar pemerintah loh ya. Iya, pasti. Nah, akan di Indonesia lucu lagi, biasanya ketika konstelasi politik semakin tinggi seperti sekarang, tahun-tahun politik mendekati tahun-tahun politik, hoax ini semakin ramai. Iya. Walah, nggak karuan dah. Iya. Dan yang gila lagi, hoax ini seakan-akan menjadi sebuah industri. Kadang-kadang by pesanan emang sengaja dibuat, sengaja memperkeruh suasana untuk pihak-pihak kepentingan tanda gitu ya. petik politis ya. Betul. Selain itu ada juga informasi-informasi yang sebenarnya benar. Sebenarnya dia bukan hoax, tapi rame di saat-saat tahun politik. Informasi-informasi yang istilahnya itu di-upgrade dan di-downgrade, meng-upgrade seseorang dan men-downgrade-kan seseorang. Misalnya nih, saya pernah kena cacar habis seluruh tubuh saya. Kemudian istri saya foto. Kemudian tersebar. Dulu-dulu nggak apa-apa, tapi ketika saya mau jadi presiden, wah gayanya. Itu yang dikeluarin. Ini loh, Pak Faisal pernah kena cacar seluruh tubuhnya. Mendowngrade-kan. Ya, itu biasanya rame itu. Demikian juga yang mengupgrade-kan. Iya. Yang biasanya saya pernah dapat juara, dapat piala 1 kali, diedit jadi 10 kali. Iya, karena sekarang zaman AI canggih ya, apapun bisa. Tapi dia bukan hoax, saya pernah dapat pialanya. Betul. Memang nyata adanya, tapi disebarluaskannya pada saat waktu yang ya itu juga rame, tapi kalau itu udahlah pintar-pintar masyarakat kita. Sehingga saya selalu bilang bahwa sharing sebelum share, bijaksanalah berinternet ya. Jadi kita manfaatkan saluran ini untuk hal-hal yang positif ya. Atau kadang-kadang saya sama adik-adik
mahasiswa, dedek pelajar itu, saya selalu bilang, ingat 3 hal. Pertama, secara sisi agama, menyebarkan berita bohong atau hoax, atau menyebarkan fitnah, itu adalah dosa. Ya kan? Betul. Emang om mulutnya nggak ngomong, tapi jarinya ngomong, itu fitnah juga. Iya. Ya. Iya, betul. Yang kedua, secara hukum, hati-hati, ada undang-undang ITE. Betul. Kalau nyebar-nyebarin fitnah, nyebar ngeser-ngeser yang nggak jelas, tiba-tiba kasus, jangan menyesal. Karena ada undang-undang ITE yang bisa menjadikan dia pidana. Yang ketiga, secara ekonomi, buang-buang kota, habis-habisin Betul, duit, betul. iya nggak? Iya. Jadi, udahlah, nggak usah lah nge-share. Saya jujur udah berapa tahun ini udah hampir nggak pernah nge-share lagi. Saya mau nge-share itu kecuali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu juga saya suruh istri saya cek bener nggak. Kalau benar saya maulah nge-share. Kalau yang lain, nggak. Apalagi zaman COVID kemarin kan, wah minum jahe tambah ini, tambah Iya. ini, tambah itu. Iya, iya. Menurut profesor ini minum juga, padahal nggak tahu, nggak jelas. Betul, betul. Nah, yang sedih lagi, berdasarkan hasil survei, hoax itu atau berita-berita viral, share-sharean begitu, yang bohong-bohong begitu, di Indonesia itu ternyata paling dipercaya, paling sering kena itu melalui WA atau Instagram grup atau WA grup. Iya. Itu yang paling sering Karena paling sering diyakini. Iya. Diyakini. Karena apa? Karena biasanya di WA grup tuh kan, wah ini KAI nih, wah ini om ini profesor, wah percaya ini. Oh ini KAI ini dulu pejabat. Padahal si KAI dapatnya dari anak SMP aja. Ketemu nge-share, dia kirim lewat grup, wah kita langsung yakin ya. Padahal lewat WA grup, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat media sosial apapun, biasakan cek and recheck. Iya, itu yang paling penting. Ya, biasakan cek kebenarannya, gampang kok. Lihat kalau dapatnya di medsos, lihat dulu sumbernya. Ini dipercaya nggak? Iya. Ya kan? Oh, ini Insight Kaltim. Oh, ini Info Kaltim. Oh, dipercaya ini. Ya kan? Website resmi. Ya, gitu website ya. resmi. Tapi kalau apa ini websitenya aja abal-abal, medianya nggak jelas, ya jangan dipercaya. Gampang nih. Yang kedua, kalau judul atau openingnya atau closingnya terlalu bombastis, jangan dipercaya dah. Terlalu lebay gitu ya. Jangan dipercaya. Kalau yang judulnya wah bombastis, atau di akhirnya jika disebarkan ke 10 teman akan masuk surga, wah itu nggak jelas dah. Betul. Yang nentuin masuk surga siapa, dia atau kita? Tuhan dia. Iya, dan ada aja yang percaya ya. Ya sama kayak dulu lah, mama minta pulsa masih mau ada yang kirim. Tapi zaman sekarang masih ada yang mau kirim. Ya, jadi cek sumbernya, cek kemudian faktanya. Sekarang gampang cek fakta, tinggal di Google. Kadang-kadang gambar aja, video aja bisa dicek di Google. Pemberitaan bisa dilihat di Google, kan gampang sekarang. Harusnya kita tidak lagi terbohongi lah dengan hal-hal begitu ya. Harusnya sih ya, tapi karena memang sudah terlalu banyaknya ini gitu loh Pak, terlalu banyaknya ini, jadi kayak kita sebagai orang awam kadang bingung gitu loh, kayak ini mana sih sebetulnya yang benar dan tidaknya gitu ya. Tapi memang tadi ketika kita mendapatkan berita gitu apapun ya, kita memang harus sharing sebelum share gitu ya, harus cek and recheck dulu ini yang ngirimnya, yang nyebarinnya tuh dari website resmi atau enggak, atau dari lembaga yang resmi atau enggak. Kalau enggak ya lebih baik stop di kamu gitu ya. Stop di kamu gitu ya. Kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi setelah ini, tapi akan ada jeda pariwara terlebih dahulu.
kembali lagi di segmen Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Masih bersama dengan Pak Faisal, tadi sempat ngebahas juga soal akses informasi yang mudah gitu ya, tapi memang nggak boleh diterima mentah-mentah, harus tetap check and cross check dulu gitu ya. Kita balik lagi ke keterbukaan publik nih Pak. Apakah keterbukaan publik ini sudah di sekolah-sekolah sudah terrealisasi atau gimana nih Pak? Sebenarnya sekolah juga termasuk badan publik ya. Jadi lembaga sekolah kan lembaga yang dibiayai oleh negara juga, kemudian ada dana publik juga di sana. Jadi sekolah juga sebenarnya dia harus transparan juga ya. Bukan cuma soal kebijakan pendidikan, soal nilai, soal proses penilaian, proses penerimaan, termasuk juga keuangan di sekolah ya. Jadi kami masuk itu di dua sisi. Pertama, sosialisasi keterbukaan informasinya kepada kepala sekolah sama guru. Itu biasanya oleh Diknas, PPID-nya Diknas. Kemudian ada sosialisasi buat adik-adik, biar mereka memahami soal keterbukaan informasi publik dan hak dia untuk mendapatkan informasi. Jadi biasanya kita dua-duanya jalan dari pihak guru-gurunya, dari siswanya juga gitu ya Pak. Karena mereka juga memang ternyata sekolah juga bagian dari keterbukaan publik itu. Oh iya, karena memang ya gurunya digaji uang negara, kan? Terus ada uang SPP untuk mengelola sekolah, berarti kan ada uang publik di sana. Jadi dia tetap wajib terbuka. Nah, tidak mudah mengajak orang terbuka, apalagi biasa mereka di zona nyaman, biasa tertutup, biasa ngelola sendiri, seenaknya TW, ya nggak bisa juga dipaksa. Mau gimana? Satu-satunya jalan adalah teguran, sengketa informasi, mau nggak mau harus melalui jalur itu, ya kan? Di pemerintah juga begitu, tidak setengah mati juga saya merintis bersama kawan-kawan untuk mengajak semua OPD terbuka. Pemerintah pusat melalui Komisi Informasi setiap tahun dia melakukan yang disebut dengan MONEF ya, MONEF keterbukaan informasi publik. Setiap tahun. Dia akan memonep provinsi, kabupaten, kota. Ya. Kemudian saya juga akan memonep dinas-dinas. Ya, jadi secara berjenjang. Alhamdulillah Provinsi Kaltim 3 tahun ini kita masuk di kategori informatif. Itu kategori tertinggi untuk keterbukaan informasi publik. Jadi tertingginya informatif, keduanya menuju informatif, ketiganya cukup informatif, keempatnya kurang informatif, dan kelima tidak informatif. Dan Kaltim ini masuk yang informatif. Alhamdulillah Kaltim 3 tahun ini kita masuk di kategori informatif, dan tahun ini sedang penilaian. Kuesioner udah kita 100%, mungkin tinggal wawancara, setelah itu mereka visitasi, kemudian keluar lagi nilai, kemudian keluar lagi kategori apa Kaltim. Tapi saya optimis lah, semakin bagus kok udah kita Kaltim. Kita sudah semakin terbuka, kesadaran keterbukaan juga semakin bagus. Yang menilai kita kan bukan kita nih ya, bukan saya bangga, yang menilai kita kan orang lain ya. Ya, orang lain sudah menilai kita bagus, ya saya rasa patut juga kita berbangga dan mempertahankan itu. Iya, itu artinya kan berarti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup efektif ya. Itu bisa dibilang sudah efektif, sudah ya, walaupun belum sempurna. Betul. Untuk indeks penilaiannya itu sendiri bagaimana sih Pak? Indeksnya pertama tahapannya pasti kuesioner ya. Ada kuesioner yang harus kita isi, kemudian melampirkan data-data yang mereka minta. Wah, susah. Pertanyaannya banyak banget. Kemudian kita kirimlah ke mereka. Berarti kita mengikuti proses monitoring evaluasi. Setelah itu mereka menilai.
kemudian meng-cross check, menilai, kan gampang nih sekarang. Lagi-lagi kembali karena teknologi informasi. Betul. Ketika kita bilang, oh daftar anggaran sudah terbuka, kita lampirkan alamat webnya, dia tinggal klik, oh iya Udah ini muncul OPD ini gitu ya. ada, berarti kan benar. Betul. Oh LPSC proses pengadaan udah melalui proses e-lelang dan e-katalog, ini alamatnya, klik dia, oh ya benar, ya kan? Ada gitu ya. Ya gitu aja dia nilai sih biasa. Kalau dulu ya benar-benar kita kirim berkas. Kalau sekarang kan Masih udah hard enak. filenya gitu ya. Setelah dia oke semua, udah ngeliat, memverifikasi, ketemulah dia peringkat ranking. Misalnya dari 38 provinsi dianggap 20 provinsi udah bagus. 20 ini baru dia panggil. Kemudian kita melakukan apa yang disebut dia interview atau wawancara. Kemudian dia tanya langsung tuh. Kita menghadapin, kita bawa berkas, kita bawa data. Baru tanya jawab. Ini bener nggak? Ini bener nggak? Ini ada apa? Ini ada apa? Begitu. Setelah itu selesai, semakin mengerucut lagi. Setelah itu misalnya 5 besar. 5 besar itu kemudian dia melakukan visitasi. Dia kunjungin, dia lihat kita. Langsung ke tempat. Setelah itu baru ketemu nilai. Baru ada nilai akhir itu. Nilai akhir. Nah, dari nilai itulah ketemu kategori. Misalnya yang 90 sampai 100 ini masuk kategori informatif. Nanti alhamdulillah 3 tahun dan 4 tahun ini kita udah bagus lah ya. Sekarang misi saya kabupaten kota lagi yang kita kejar supaya juga informatif ya kan. Karena kami provinsi punya kewajiban tidak hanya untuk badan publik di provinsi, tapi juga untuk membina kabupaten kota. Betul. Biasanya setiap berapa tahun sekali Pak? Setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali ada penilaian. Tapi kita cukup bangga tahun lalu Kota Samarinda peringkat 1 malah. Peringkat 1 nasional untuk luar keterbukaan biasa informasi publik di level kabupaten, di level kota ya di seluruh Indonesia. Gak mudah juga ya Pak ya. Pasti nggak mudah karena ini bukan kerja Kominfo sendiri, Iya. ini kok kerja semua dinas-dinas Kolaborasi yang ya. kita harus ajak, yang belum tentu orang mau. Betul. Ya. Tapi haruslah, memang udah undang-undangnya sejak 2018 ya kan, artinya ya sudah lama lah. Iya. Kemudian Perda Provinsi Kaltim tentang keterbukaan informasi publik sudah keluar, SK Gubernurnya sudah ada, peraturan menterinya udah ada, terus apa lagi? Iya. Itu wajib kita laksanakan sebagai badan publik. Memang sudah seharusnya gitu ya Pak ya. Ada pesan-pesan nggak Pak untuk para pemirsa atau para penonton di luar sana gitu ya terkait hal ini, atau ada yang disampaikan dari Bapak? Pertama, ya tadi di akhir, keterbukaan informasi publik wajib kita laksanakan karena secara tata urutan perundangan kita udah punya semua. Undang-undangnya ada, PP-nya ada, Permennya ada, Perdanya ada, SK Gubernurnya ada, kan udah nggak ada alasan lah untuk tidak melaksanakan bagi badan publik di pemerintah Provinsi Kaltim. Yang kedua, keterbukaan informasi publik bukan hanya untuk badan publik pemerintah saja, tapi juga badan publik swasta atau badan publik lain yang menggunakan anggaran pemerintah maupun yang menggunakan anggaran publik seperti saham misalnya yang dijual ya kan menggunakan dana publik, dia wajib untuk terbuka ya. Yang ketiga, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, sehingga masyarakat harus mendapatkan informasi. Jika tidak mendapatkan, dia berhak untuk meminta informasi tersebut ya. Jadi nggak usah ragu masyarakat, minta saja informasinya ke PPID di pemerintah Provinsi Kaltim, bisa di Diskominfo maupun langsung ke perangkat daerahnya. Dan
Jika tidak juga dipenuhi, boleh mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Jadi nggak apa-apa, minta saja. Saya mah senang saja. Karena memang sudah kewajiban juga. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, tidak memang kita menganut keterbukaan, tetapi tidak semua informasi itu terbuka. Ya. Ada yang kita sebut dengan informasi yang dikecualikan. Nah, ini memang merupakan hak badan publik untuk menutupnya ketika memang sudah sah dianggap sebagai informasi yang dikecualikan. Ya. Kemudian lain-lain tadi kita bahas soal hoax, ya, hati-hati sekarang konstelasi politik semakin tinggi, kita udah masuk tahun politik, hati-hati dengan informasi yang berseliweran, hati-hati dengan hoax, cek baik-baik, cek and recheck semua informasi yang didapat, jangan asal share, saring dulu sebelum share, ya, bijaksanalah menggunakan internet, cari hal-hal yang positif untuk kita semua. Perkuat literasi digital supaya kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan akses telekomunikasi dengan baik. Itu tadi Pak Faisal sudah menyampaikan ya, masyarakat memang berhak mendapatkan informasi apapun gitu ya, terkecuali memang informasi-informasi yang memang dikecualikan dan itu memang dilindungi oleh undang-undang gitu. Kalau misalnya masyarakat butuh informasi dan tidak diberikan informasi yang seharusnya, itu bisa boleh mengadu langsung gitu ya ke Komisi Informasi itu gitu ya. Dan tadi juga Pak Faisal sudah berpesan, karena memang dipermudahnya akses informasi, bisa kita akses di mana aja, kita juga jangan jangan cepat langsung telan mentah-mentah aja gitu, harus saring sebelum share gitu, harus cek-cek dulu gitu ya, mana yang benar dan mana yang tidak gitu ya. Kita harus jangan pernah bosan untuk literasi, untuk baca-baca gitu ya, jangan jangan cider aja gitu, jangan cuman lihat judulnya udah percaya gitu ya, kita harus cek-cek lagi. Terima kasih banyak Pak untuk sharing-sharing hari ini, luar biasa, banyak sekali informasi-informasi yang tentunya bisa di-share ke masyarakat gitu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih, jangan pernah bosan-bosan untuk hadir ke podcast Info 1 ini. Terima kasih. Untuk para pemirsa juga jangan lupa terus saksikan channel Info 1 di segmen Indigo setiap hari Rabu. Jangan lupa juga tetap like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.